Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني أخواتي أعزني الله وإياكم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak untuk kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju salah satu di antara majlis yang kita berharap majlis ini adalah majlis zikir, yang kita berharap majlis ini adalah majlis yang menjadikan seorang yang duduk padanya ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia semakin dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak majlis yang kita selalu sebut qala Allah wa qala Rasul, maka pastinya tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tujuan kita jelas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya adalah bagaimana kita mencari bekal sebaik-baiknya untuk hari di mana kita bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya manusia tidak mengetahui bekal yang paling baik kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita. Selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, Nabiuna Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin, di mana pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita memasuki bab yang keempat, bab yang baru, yaitu bab as-sidq. Babu as-sidq. Bab
tentang as-sidqu. Ini adalah bab yang keempat yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang sabar. Bab as-sidqu. Apa artinya sidqu? Jujur. Tentang kejujuran. Secara bahasa, as-sidqu mutabaqatu al-khabari lil-waqi'. Secara bahasa, sidqu itu adalah adanya kesesuaian antara berita dan fakta. Itu sidqu. Adanya kesamaan antara berita dan fakta. Ketika antum pada malam hari ini ditanya, hari ini hari apa? Ketika antum menjawab hari Sabtu, maka antum disebut dengan orang yang jujur. Kenapa? Karena telah menyampaikan berita sesuai dengan fakta. Tapi ketika antum ditanya, hari ini hari apa? Hari ini hari Senin, maka antum dikatakan orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena menyampaikan berita tidak sesuai dengan fakta. Dan kejujuran itu terbagi menjadi dua. As-sidqu fil af'al was-sidqu fil aqwal. Kejujuran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kejujuran dalam perbuatan, tingkah laku, apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah kejujuran di dalam apa yang kita ucapkan. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala pun menjelaskan, ketika ada orang munafik yang dia melakukan salat, dia berhaji, dia zakat, maka perbuatannya itu tidak jujur. Kenapa? Seorang berbuat dikatakan jujur adalah ketika perbuatannya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi dalam perbuatan itu muwafaqatu adh-dhahir lil batin. Sikap atau perbuatan jujur itu adalah ketika seorang melakukan sesuatu dan perbuatan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu kejujuran dalam perbuatan atau dalam sikap. Adapun kejujuran dalam ucapan, tadi yang kita sebutkan, muwafaqatu al-khabar lil waqi'. Kesamaan antara yang diucapkan dengan fakta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebelum menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang beliau sebutkan, maka sebelumnya biasanya beliau mengumpulkan beberapa ayat. Mengumpulkan beberapa ayat yang ada kaitannya pula dengan bab yang beliau angkat.
Dalam bab sidqu ini, bab kejujuran ini, beliau rahimahullahu ta'ala mengangkat 3 ayat dalam Al-Quran. Sebelum kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis tentang kejujuran. Yang pertama yang beliau angkat adalah ayat dalam surah At-Taubah ayat 119 yang ini juga dulu pernah kita baca dalam bab as-sabr, bab as-sabr, yaitu kisahnya Ka'ab bin Malik dan 3 orang yang dihajar karena melakukan kesalahan, yaitu tidak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Ini yang beliau angkat sebagai pembuka bab ini, yaitu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119 di potongan akhirnya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang 3 orang yang tertinggal perang. Kemudian dia akhirnya tidak punya uzur dan dia berkata jujur apa adanya menghadap di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mereka bertiga itu mendapatkan hukuman hajar dari Nabi dan dari para sahabat. Tapi ternyata kejujurannya itu menyelamatkan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang dimaksudkan siapa? 3 orang itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? Wa kunu ma'as shadiqin, dan bergabunglah kalian bersama siapa? Orang-orang yang jujur. Contohnya di zaman Nabi di saat itu banyak orang-orang yang berdusta, orang-orang munafik yang tidak ikut perang, kemudian membuat alasan-alasan buatan. Kemudian Nabi SAW memaafkan, memberikan uzur, tapi ternyata itu menjadi malapetaka bagi mereka. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kalian itu harus bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat jujur. Ini ayat yang pertama sebagai muqaddimah dari hadis-hadis yang akan Imam Nawawi sebutkan dalam bab as-sidq. Ayat yang kedua yang beliau angkat yaitu pada surah Al-Ahzab ayat ke-35, Al-Ahzab ayat ke-35, di mana ayat ini mengisahkan tentang sifat-sifat seorang mukmin mukminah, sifat-sifat mulia seorang muslim muslimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Inilah sifat-sifat mulia seorang muslim dan muslimah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antaranya ciri khasnya seorang mukmin mukminah itu selalu berbuat, berlaku, berkata jujur. Itu tanda-tanda seorang muslim muslimah. Lengkapnya secara singkat kita sebutkan, sesungguhnya wanita-wanita dan laki-laki yang muslim, laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin, wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang tunduk, perempuan-perempuan yang tunduk, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang berbuat jujur dan perempuan yang jujur, was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang suka sabar dan perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang suka mensedekahkan hartanya dan perempuan yang suka mensedekahkan hartanya, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang suka berpuasa dan perempuan atau wanita yang suka berpuasa, wal hafizina li furujihim wal hafizat, dan laki-laki yang menjaga kemaluannya dan perempuan-perempuan yang menjaga kemaluannya, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, dan laki-laki yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan wanita-wanita yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang memiliki sifat itu, Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifat inti seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah adalah apa? Jujur. Ayat yang ketiga, tiga ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai muqaddimah dari bab as-sabr ini adalah pada surah Muhammad ayat yang ke-21. Ya, surah Muhammad ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini menceritakan tentang mereka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak jujur dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum, maka itu perbuatan jujur itu akan menjadi kebaikan untuk mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga ayat sebagai pembuka ya, dalam bab as-sidqu, bab tentang kejujuran yang ditabwib atau diurutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki hadis pertama dari bab as-sidqu, atau kalau kita urutkan dari awal hadis yang ke-54. Ya, hadis yang ke-54. Ini adalah hadis yang pertama dari bab as-sidqu dan hadis yang ke-54 kalau kita urutkan dari
dari Allah. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, insyaallah hadis ini adalah hadis yang sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Kemudian wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian wahai umat Islam untuk senantiasa berkata jujur. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa dusta, berkata dusta, akhirnya lisannya itu mudah untuk berkata dusta, bahkan merasa itu tidak masalah, bahkan menjadi sebuah habit, kebiasaan, sampai akhirnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan stempel di langit sana, mendapatkan tok kadzaban, seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya selalu berhias dengan sikap jujur. Ketika dia berbuat dengan jujur. Ketika itu berkata, maka dia berkata dengan jujur. Sebagaimana
tadi kita sebutkan bahwa jujur itu berlaku pada dua hal, dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Ucapan itu kuncinya ketika kita bicara maka harus sesuai dengan fakta. Perbuatan itu kuncinya apa? Ketika kita berbuat itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan alasan kenapa umat Islam ini harus selalu iltizam, harus selalu berhias dengan sifat jujur. Alasannya kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal birri. Itu alasannya. Karena kejujuran itu akan mengantarkan orang yang berbuat jujur, berkata jujur kepada albir. Ya. Bir itu apa? Albir itu kasratul khair. Ya, beda dengan bir Indonesia, Pak ya. Kalau bir yang Indonesia itu kumpulan keburukan. Ya. Tapi kalau bir yang di Arab itu kasratul khair. Ya. Kebanyakan kebaikan yang banyak, kebanyakan yang terkumpul, kebaikan yang terkumpul. Orang yang berbuat jujur maka nanti akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Apa itu? Bir itu adalah nataij minas sidq. Yang dimaksud kebaikan itu adalah hasil buah dari kejujuran yang ia lakukan. Ya. Ketika orang berucap jujur, ketika orang berlaku jujur, maka berikutnya pasti dia akan menuai, akan mendapatkan kebaikan ya, yang sangat banyak. Kalau tadi kita sebutkan contoh ayat yang pertama, Masya Allah, walaupun jujur itu di awalnya berat, tapi Masya Allah, Ka'ab bin Malik ya, kisahnya menjadi diabadikan di dalam Al-Quran, yang itu menjadi contoh besar bagaimana orang itu dalam kondisi apapun harus jujur, yang hasilnya Ka'ab bin Malik tobatnya itu langsung diumumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tobatnya diterima. Gak ada orang yang bertobat kemudian langsung dapat jawaban tobat kamu sudah diterima. Kita beristighfar, kita bertobat ya, nanti baru tahu ketika di akhirat apakah tobat kita itu betul-betul apa diterima atau tidak. Ini Ka'ab bin Malik karena kejujurannya diumumkan dan diabadikan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah terima taubatnya Ka'ab bin Malik. Itulah albir, buah dari kejujuran, mengangkat derajat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang bersamanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ketika seorang itu mendapatkan kebaikan, tentunya dia akan dimudahkan untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang tidak bercita-cita untuk masuk surga? Setiap orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, maka dia harus jadikan cita-cita akhirnya, puncak keinginannya, puncak cita-citanya
adalah bagaimana kelak kakinya betul-betul menginjakkan pintu surga. Itu yang menjadi misi seorang muslim dan muslimah. Hidupnya di dunia ini adalah bagaimana kelak dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus pandai-pandai menjadikan apapun yang kita lakukan itu bernilai surga. Seorang yang memiliki ilmu, sesuatu yang mubah, kalau orang itu berilmu, yang mubah itu pun bisa bernilai pahala, bisa bernilai surga. Makanya jangan pernah berkeringat kecuali keringatnya itu ada bau surga. Apapun. Rugi kalau kita keluar keringat kita itu tidak mendekatkan kita kepada surga. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Orang bekerja dari rumah sudah niat ini untuk menunaikan kewajiban. Keringatnya mendatangkan surga. Ya. Dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Maka seorang muslim itu orientasinya adalah surga. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Itulah orientasi muslim muslimah, dan itulah terminal terakhir. Yang mana ketika seorang sudah sampai kepada terminal itu, itulah predikat sukses. Itulah predikat keberhasilan. Ya. Maka ya, saya sering ada cerita wali santri yang datang, Ustadz, ya, ini anak saya ini yang pertama sudah jadi dokter, yang kedua sekarang kuliah di Belanda, yang ini sekarang di sini sekarang. Dalam hati saya, ora gumun, ya, ya. Dalam hati saya, tapi nggak saya ungkapkan, ya. Nggak saya ungkapkan. Ya. Dia cerita begini, dalam hati saya, ora gumun. Saya gumun kalau apa? Saat anak saya ini sudah jamin masuk surga. Saya baru gumun. Gimana caranya? Ya. Gimana caranya? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185 ya, itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu orientasi kita. Ya. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dipinggirkan dari api neraka, kemudian wa udkhilal jannah, setelah Allah Subhanahu wa taala jauhkan hamba itu dari api neraka, kemudian udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Apa Allah kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad faz, itulah orang yang sukses. Jadi itulah barometer yang hakiki. Mau jadi dokter, mau jadi apapun bagus, tapi barometer kesuksesannya adalah bagaimana jadi dokter yang juga nanti ke surga.
Bagaimana jadi insinyur yang juga nanti tujuannya ke surga, ya. Dan seterusnya. Seorang muslim muslimah, kesuksesan yang hakiki adalah ketika orang itu betul-betul dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke surga. Adapun kesuksesan dunia, dapat mengumpulkan harta yang begitu banyak, dapat membangun rumah yang begitu megah, dapat membeli kendaraan yang mewah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Adapun duniawi itu hanya mata kesenangan yang menipu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus menjadi orientasi kita selaku mukmin mukminah. Bagaimana kita itu kelak bisa masuk surga, dan di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita sampai ke surga itu dengan sikap apa? Jujur. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh innar rajula la yasduq. Ketika seorang itu punya orientasi masuk surga, dengan diantaranya bersikap jujur, sehingga dia terus berusaha untuk jujur dalam ucapan atau perbuatannya, dalam kondisi apapun dia tidak mau dusta, maka orang itu akan mendapatkan stempel apa? Siddiqan. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai orang itu mendapatkan legalitas cap dari Allah Subhanahu wa taala siddiqan. Ya. Ini derajat yang sangat tinggi. Orang dicap mendapatkan legalitas stempel resmi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga penghuni langit, para malaikat-malaikat di langit sana mengetahui betul, oh fulan sudah terkenal, itu adalah siddiqan. Orang yang suka hari-harinya itu selalu berbuat jujur. Dan kita tahu ya, siddiq ya, itu level kedua setelah levelnya para nabi. Ya. Level kedua setelah levelnya para nabi. Kalau kita mau jadi nabi jelas nggak mungkin, ya, kecuali nabi palsu, ya. Kecuali nabi palsu mungkin, tapi tambah dusta, ya. Maka tidak mungkin kita selevel dengan nabi, tidak mungkin. Tapi kita bisa berusaha pada level kedua setelah kenabian. Dan kita pun selalu meminta dalam sholat-sholat kita, sadar atau tidak sadar, ketika kita membaca surat apa? Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya mereka-mereka yang telah Engkau berikan nikmat untuk mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada mereka?
Allah Subhanahu wa taala tafsirkan dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Siapa sih golongan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan mendapatkan kenikmatan yang itu menjadi permohonan kita dalam sholat 5 waktu kita, agar kita bersama mereka, orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat untuk mereka. Mereka itu siapa? Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala tafsirkan surah Al-Fatihah ini pada ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala war rasul, dan mentaati rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu siapa? Orang-orang yang suka taat Allah, suka taat Nabi. Mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Golongan pertama adalah para nabi. Ini level pertama, orang-orang yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan. Minan nabiyyin was-siddiqin. Level kedua siapa? Siddiqin. Allahu Akbar. Bagaimana jika seorang hamba sudah dapat stempel siddiqan? Kedudukan yang sangat-sangat tinggi, level kedua setelah kenabian. Dengan cara apa kita mendapatkan level kedua setelah kenabian itu? Dengan terus berusaha dalam kondisi apapun, kita terus bersikap jujur. Ya. Maka jujur itu akan menghantarkan kepada derajat yang sangat tinggi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Level ketiga siapa? Derajatnya para syuhada. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Level keempat siapa? Secara umum orang-orang yang soleh. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu dikumpulkan bersama mereka. Lalu bagaimana jika kita termasuk di antara mereka itu? Ya. Maka ini derajat yang sangat tinggi. Ya. Tentunya A'dhamu siddiqin, siddiq yang paling tinggi derajatnya di dunia ini siapa? Abu Bakar. Orang terbaik setelah kenabian umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siddiq yang pertama yang mendapatkan stempel dari siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang bernama Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar itu kunyahnya, sedangkan namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah.
Masya Allah. Ada selingan. Yang kedua, potongan yang kedua. Jadi ini yang pertama, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW betul-betul mengarahkan kita umat Islam untuk berusaha berbuat apa? Jujur. Potongan yang kedua, Nabi SAW mewanti-wanti kita, jangan sampai kita melakukan sikap sifat kebalikan dari jujur. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati jangan sampai kalian berucap dusta. Dan dusta, sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau jujur itu pada dua hal, maka dusta juga pada dua hal. Ya. Kedustaan dalam ucapan artinya apa? Memberikan berita yang tidak sesuai dengan fakta. Dan ini banyak. Orang hanya untuk mempertahankan harga dirinya, maka sampai membuat kedustaan. Ya. Nabi katakan apa? Jangan sampai berbuat dusta. Ya. Baik yang pertama dalam ucapan atau dalam perbuatan. Ya. Dalam perbuatan. Kalau dari perbuatan tadi, ya, perbuatan itu berarti tidak adanya kesesuaian apa yang diperbuatnya dengan hatinya. Maka orang munafik contohnya, orang munafik itu perbuatannya adalah perbuatan yang dusta. Salatnya dusta, bergabungnya bersama umat Islam juga dusta. Ucapannya la ilaha illallah juga dusta. Ketika dia berjihad, pergi berperang bersama Nabi, bersama para sahabatnya, keluarnya itu juga keluar yang dusta. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa? Hatinya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sampai mengatakan, wa karihallahum bi'asahum, Allah itu benci dengan keluarnya orang-orang munafik bersama barisan umat Islam. Kenapa? Karena keluarnya mereka bergabung dengan barisan umat Islam itu sama sekali tidak memberikan manfaat, sama sekali tidak memberikan kekuatan, bahkan yang ada sebaliknya. Fakarihallahum bi'asahum, maka Allah itu benci keluarnya orang-orang munafik ketika mereka ikut jihad. Kenapa? Karena keluarnya mereka hanya kedustaan. Dan orang-orang munafik itu ketika keluar, musuhnya banyak, gimana ini, lebih baik kita mundur daripada nanti mati, akhirnya yang lain juga ikut apa? Mundur, ngeper dan yang lainnya. Maka Allah benci. Ya. Allah benci kedustaan mereka itu. Orang yang beramal, ya, dengan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amalan itu juga amalan dusta. Ya. Kenapa? Amalan itu tidak menunjukkan bahwa dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak menunjukkan itu. Tidak sesuai dengan hatinya. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan. Kenapa kita tidak boleh dusta?
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada al-fujur. Fujur itu apa? Fujur itu adalah keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Itu semua disebut fujur. Ya. Kedurhakaan. Wa a'zamul fujur al-kufur. Dan fujur yang paling puncak itu adalah kekufuran. Ya. Sebagaimana Allah katakan, ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, orang-orang yang fajir. Ya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang durhaka. Nah, yang mana ketika orang itu menjadi fajir, ya, maka orang itu akan menjadi orang yang rendah. Ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul lil mukadzibin wailul yawma idzil lil mukadzibin. Itu siapa? Orang yang fajir. Ya. Maka kitab-kitab mereka itu kondisinya nanti berada di tempat yang sijjin. Sijjin itu adalah asfalas safilin, tempat yang sangat rendah. Yang mana juga orangnya kelak ketika orang itu menjadi fujur, wa innal fujjara lafi jahim. Itu akibatnya. Ya. Maka orang-orang yang fujur itu nanti kembalinya kemana? Ke neraka jahim. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Ketika seorang itu sudah terbiasa berbuat fujur, berbuat yang buruk, maka keburukan itu sangat mudah mengantarkan orang ke neraka jahannam. Wa innal fujjara lafi jahim. Fa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Nabi SAW memberikan tambahan nasihat, wanti-wanti. Wa innar rajula la yakdzib. Dan sungguh ketika ada orang yang dusta, kemudian dia terus juga melakukan kedustaan, hatta yuktab indallahi kadzaban, sampai dia itu nanti mendapatkan stempel sebagai hamba pendusta. Fa na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita mendapatkan stempel ini. Dan ingat hati-hati. Kejujuran itu dimulai dari hal-hal yang sepele. Kebalikannya juga sama. Kedustaan itu juga dimulai dari hal-hal yang sepele. Yang awalnya cuma main-main.
awalnya cuma sendau gurau, awalnya cuma mau buat lucu-lucuan. Sekarang kan banyak tuh orang buat lucu-lucuan buat dapat duit, ya kan? Ya, youtuber ya kan, buat lucu-lucuan, buat konten, ya kan, buat konten, padahal kedustaan, ya, buat kedustaan. Banyak tuh konten apa, ternyata itu cuma apa, acting, konten apa supaya lucu misalnya, ya. Itu kedustaan. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya Nabi SAW itu sangat anti dengan kedustaan. Makanya dari Nabi SAW dari awal itu Nabi tidak pernah dusta. Sampai orang-orang kafir pula itu sampai tahu kalau Nabi itu nggak bakal dusta. Padahal orang-orang kafir. Bahkan sampai itu tersiar kemana-mana. Sampai ketika nanti kita sebutkan insya Allah dalam hadis yang kedua atau ketiga. Sampai ketika Nabi kita Nabi Muhammad itu mengutus surat korespondensi dakwah kepada raja atau kaisar yang ada di Rum yang bernama Herakl, atau bahasa Latinnya apa? Heraklius, di zaman masa Bizantium abad ke-610 sampai 642 kurang lebih. Itu masa kekuasaan kaisar apa? Romawi. Dan di saat itu bersamaan dengan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sudah mulai berkembang di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW ingin terus mengembangkan dakwahnya seluas-luasnya. Di antaranya dengan mengirimkan apa? Korespondensi dakwah, surat-surat dakwah kepada pemuka-pemuka di wilayah-wilayah tertentu. Di antara yang mendapatkan surat itu adalah siapa? Heraklius. Ya. Heraklius dapat surat. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdillah Nabiillah. Dari Muhammad bin Abdillah Nabi Allah. Kemudian beliau mengatakan aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain. Masuk Islamlah. Dengan engkau masuk Islam maka engkau akan selamat. Dan ketika engkau masuk Islam maka engkau akan mendapatkan pahala dua kali. Kenapa? Karena Heraklius ini termasuk pengikut apa? Ahli kitab. Ya. Ketika engkau mau masuk Islam maka engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Karena sebelumnya mengikuti agama, kemudian mengikuti agama yang berikutnya. Tapi ketika engkau tidak mau masuk Islam, maka engkau menanggung kesalahan yang besar. Karena engkau juga akan menanggung orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Terus kasih surat itu. Intinya diminta untuk masuk Islam, diajak. Marilah kita menyembah diayah, ya ajakan yang sama seruan kita, yaitu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlu kitab dan Islam sama, seruannya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan sedikit pun. Dibaca selesai. Heraklius adalah orang yang memang penasaran dan orang yang mencari kebenaran. Ya, maka dia terima surat itu. Ya, berbeda dengan ada raja yang lain yang begitu dikasih surat langsung disobek, tidak mau baca. Heraklius ini ahlu kitab. Ya, orang yang baca Injil, orang yang baca apa? Taurat. Tahu persis nabi itu seperti apa dan tahu bahwa kelak akan ada nabi yang menjadi penutup para nabi. Apakah betul yang ini? Maka di saat itu
saat itu ada kafilah dagang, ya, ada kafilah dagang orang Arab yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Karena masuknya Abu Sufyan Sakhr bin Harb itu adalah di antara tahun ke-6 dan ke-8 Hijrah. Ya, setelah Sulh Hudaybiyah dan sebelum Fathu Makkah. Itu masuk Islamnya siapa? Abu Sufyan. Saat itu di awal-awal dakwahnya Nabi di Madinah. Ya, maka saat itu ada kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka diketahuilah oleh siapa? Heraklius. Maka dipanggillah orang-orang Arab itu. Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang namanya Muhammad dari Jazirah Arab? Maka yang maju siapa? Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan juga termasuk ketua orang Quraisy. Aku. Kemudian ditanyakan kepadanya tentang bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, tentang sifatnya, apakah dia itu keturunan raja, siapa yang mengikutinya. Lalu ketika kalian perang memusuhi mereka, bagaimana peperangan kalian dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Dijelaskan semuanya dengan gamblang oleh Abu Sufyan. Kemudian di akhir Nabi Heraklius mengatakan, "Famadza ya'murukum?" Muhammad itu merintahkan kalian apa? Dijawab oleh Abu Sufyan, ya'muruna an na'budallaha wa la nusyriku bihi syai'a. Muhammad itu memerintahkan kita agar kita hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Kemudian apa? Wa ya'muruna bis-sidqi. Dan Nabi Muhammad itu selalu yang diperintahkan adalah apa? Tentang kejujuran. Itu sudah sampai diketahui orang-orang kafir. Dakwahnya Nabi Muhammad itu jelas, perintahnya ini. Orang-orang kafir bisa menjelaskan dengan gamblang hakikat Islam. Hanya saja saat itu Abu Sufyan belum mendapatkan apa? Hidayah. Begitu Abu Sufyan menjelaskan itu, maka Heraklius mengatakan, betul, ini adalah apa? Nabi. Sungguh Nabi kalian itu kelak akan menguasai tanah yang saat ini aku pijakkan. Dia tahu bahwa si Islam nanti akan berjaya. Dia akan menguasai tanah yang saat ini aku pijakkan. Apakah dia masuk Islam? Heraklius? Tidak. Ternyata dia juga tidak masuk Islam. Kenapa? Karena dia hanya kecewa dengan Tuhannya. Kenapa sih yang diutus Nabi terakhir kok dari orang Arab, bukan dari kalangan Bani Israel? Itu saja. Kalau tahunya sudah persis tahu, ini Nabi betul, ini yang diberitakan dalam apa? Taurat dan Injil. Hanya saja kenapa bukan dari kalangan Bani Israel? Itu saja. Yang menjadikan dia tidak mau masuk Islam. Yang digarisbawahi adalah sampai orang kafir pun faham betul apa ciri khas dakwah Nabi Muhammad. Di antaranya adalah apa? Jujur. Ya. Maka di sini Nabi sangat mewanti-wanti, jangan sampai kita terbiasa untuk berbuat dusta, walaupun hanya canda-candaan. Bahkan Nabi SAW itu ancam dengan ancaman yang berat. Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihin nas. Kata Nabi SAW, celaka, wail bagi siapa? Bagi orang yang bicara kemudian dia dusta. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain tertawa.
ingin menghibur orang lain boleh, menghibur orang lain dengan hal-hal yang lucu itu apa? Boleh, tapi jangan membuat lelucon dari sesuatu yang dusta. Itu adalah langkah awal dari yang kecil-kecil itu, nanti orang itu terbiasa untuk berbuat dusta. Makanya kemudian Nabi mengatakan wailun lahu wailun lahu wailun lahu salasa marrah. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Kalau dari hal yang kecil saja sudah berani dusta, ya, buat lelucon, maka dia celaka. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa, yuktab indallahi kadzaban. Dia akan distempel oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendusta. Ketika sudah biasa dusta, maka pasti dia akan apa? Membuat keburukan dan kedustaan yang lain, dan terkumpullah al-fujur, keburukan yang besar, sehingga fujur itu akan menjadikan dia apa? Terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kedustaan itu semuanya haram. Kecuali 3 hal. Ya, ada kecualinya masih, alhamdulillah Allah masih apa? Masih mengecualikan. Ya. Kedustaan itu semuanya haram. Ya. Kecuali dalam 3 kondisi. Apa? Yang pertama. Yang pertama apa? Dusta meramaikan saudaranya. Ya, Hasan, itu yang pertama di antaranya. Terus apa lagi? Dustanya suami kepada istri, gombal. Itu ibu-ibu suka digombalin nggak, Bu? Ya senang kan walaupun digombalin, padahal itu dusta. Ya. Bapak-bapak juga senang digombalin sama istri. Masya Allah, cakepnya hari ini, senang banget. Padahal aslinya pulang dari sawah, ya kan? Pulang dari sawah, tapi senang. Ya. Nah, itulah kedustaan yang dikecualikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dusta dalam 3 hal. Ya, yang pertama di antaranya dalam apa? Atau ada beberapa sebenarnya. Di antaranya al-harb. Harb itu dalam apa? Taktik apa? Perang. Perang itu nggak boleh jujur. Ada intel masuk, tentara kamu berapa? Oh, kita punya 1000. Oh, jangan bilang apa? 1000. Kalau kita bilang 1000, pasti sana akan apa? Akan mulai, oh saya 1000. Kita harus punya strategi. Ya. Jangan lugu, ya. Jangan lugu. Makanya perang itu tipu daya, ya. Tipu daya, bagaimana menipu musuh, ya. Menipu musuh dengan strategi seakan-akan pasukannya banyak walaupun sedikit, itu tipu daya. Itu di antara al-harb. Wal islahu bainan nas. Dan dusta yang boleh itu adalah dusta untuk mendamaikan orang yang sedang enggak akur, yang lagi ungkur-ungkuran, yang lagi enggak mau ngomong karena masalah duniawi. Sudah 3 hari nggak mau ngomong, maksudnya orang kok nggak mau ngomong. Antum boleh-boleh aja. Sini akhi, antum dapat salam dari Pak Fulan. Oh iya, beneran, iya dapat salam. Terus ngomong ke sana, antum dapat salam dari, wih, masya Allah. Terus besok tiba-tiba, assalamualaikum, gimana kabar antum, sehat-sehat. Ternyata dari itu jadi apa? Padahal dia nggak menitipkan apa? Salam. Cuma kita ingin apa? Mendamaikan. Akhirnya dia clear, ya, cair, ya, akhirnya cair. Itu contoh dari apa? Kedustaan. Au hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zaujaha. Ya. Atau apa yang sering terjadi, ucapan-ucapan yang terjadi antara suami dan istri. Ya. Itu juga justru terkadang kita nggak boleh jujur juga, ya. Karena kalau terlalu jujur itu bisa menyakitkan. Ya. Sudah masak capek-capek istri, ya. Ternyata kan garamnya lagi murah.
kelebihan misalnya. Pas masuk, gimana Bi masakannya? Mau bilang nggak enak, keasinan, mesti langsung ngeper ya kan? Ya Allah, nggak enak ternyata. Tapi bilang Masya Allah, enak banget masakannya. Coba ayo kita makan bareng. Ya, itu suatu apa? Kedustaan. Ya. Kenapa? Kalau jujur bisa jadi malah apa? Malah perang. Ya. Malah perang. Ya. Atau suaminya juga sama. Gimana Umi menurutmu? Aku hari ini, Masya Allah, ganteng Bi. Padahal aslinya apa? Semrawut. Ya. Aslinya semrawut. Tapi kalau wah Bi semrawut banget Bi. Padahal udah berusaha ya kan. Udah berusaha untuk cakep gitu. Tetap nggak dibilang apa? Nggak dibilang ganteng. Nah itu contoh. Ya. Itu contoh yang dibolehkan. Dan ada hal-hal yang disebut pernah kita bahas juga yang disebut dengan apa? Tauriyah, yang itu sebenarnya juga bukan dusta, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad tentang kisah Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau mengatakan lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum pernah berdusta kecuali dalam 3 hal. Yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dusta bukan dusta sebenarnya, tapi dusta apa? Dusta tauriyah. Ya. Dusta tauriyah yaitu menonjolkan sesuatu yang tidak diinginkan maknanya untuk supaya ditangkap, itu yang difahami. Padahal yang sebenarnya adalah makna yang tidak menonjol, ya, tapi yang ditonjolkan makna yang tidak diinginkan, ya, makna yang tidak diinginkan. Sintaini minhunna fi zatillah. 2 kedustaan yang pernah dilakukan oleh Ibrahim itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diundang untuk ikut merayakan hari-hari atau menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Diajak oleh kaum mereka, ayo kita berangkat untuk merayakan bersama Tuhan kita. Maka kata Ibrahim, inni sakim, aku gak bisa berangkat. Inni sakim, aku lagi sakit. Apakah sakit beneran sehingga menjadikan dia nggak bisa berangkat? Bukan. Ya, sebenarnya dia sehat-sehat saja, tapi dia bilang apa? Ini sakim, aku sedang apa? Sakit. Ya sakit memikirkan apa? Di antaranya memikirkan kekufuran, memikirkan itu sakit, nggak enak. Nah, kemudian yang akhirnya kedustaan yang kedua atau tauriyah yang kedua, ketika kemudian beliau alaihi salam, ketika orang-orang meninggalkan semua berhalanya, kemudian beliau masuk ke peribadatan mereka, kemudian semua berhalanya dirusak, dipatah-patahkan, kemudian ditinggal satu yang paling besar. Kemudian diinterogasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu kan yang kemarin gak ikut di kampung ini, cuma kamu semuanya pada ikut, pasti kamu. Loh, kok aku? Coba tanya yang paling besar itu loh, itu yang paling besar. Coba tanya. Ya. Coba itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Coba tanya. Mungkin itu yang apa? Melakukannya. Coba dia ditanya, itu Tuhanmu yang paling besar. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia bilang kepada raja yang saat itu ditemui, yang raja itu selalu merebut apa? Istri orang, ya, sukanya ngerebut istri orang. Maka saat itu Ibrahim berkata kepada istrinya siapa? Sarah berkata, innaha ukhti, dia itu adalah apa? Saudariku atau adikku. Tapi kalau di sini juga biasa bilang istri dek, ya kan? Ya.
lagi kemana dek, mau kemana dek, sama istrinya. Itu adalah saudariku. Dia nggak bilang istriku, tapi itu apa? Tauriah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita, ya, agar betul-betul kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur dan berusaha jangan sampai kita terjerumus kepada apa? Kedustaan. Ringkasannya, yang pertama, dalam hadis ini ada targhib, motivasi, anjuran dari Nabi kita Nabi Muhammad agar kita selalu berbuat jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi SAW memperingatkan dan mewanti-wanti kita agar jangan kita terjatuh ke dalam kedustaan, baik kedustaan dalam ucapan atau kedustaan dalam perbuatan, dan jangan bermudah-mudahan untuk berdusta, ya, walaupun itu hanya canda tawa, walaupun itu hanya konten belaka. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu terbiasa berdusta dan berulang-ulang melakukan kedustaan, maka itu akan menjadi sajiah. Sajiah itu akan menjadi apa? Tabiat, akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Begitu pula kejujuran. Ketika orang itu terbiasa berulang-ulang jujur, maka kejujuran itu akan menjadi akhlak, tabiat untuk dirinya. Kemudian yang keempat, orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka boleh dijuluki dengan kebiasaannya, boleh disifati dengan kebiasaannya, ya. Ketika orang itu sukanya dusta, maka boleh dikatakan apa? Oh, dia itu pendusta. Dari mana? Dari track recordnya. Ini semuanya dusta, maka boleh dikatakan pendusta, ya. Kemudian bahwa akhlak yang mulia itu bisa diupayakan, bisa diusahakan. Sebagaimana kita bisa jujur itu dengan usaha terus menghindari kedustaan. Kemudian yang terakhir, bahwa amalan soleh itu akan menghantarkan kepada surga, dan amalan yang toleh, amalan yang buruk itu muaranya adalah di neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan hadis pertama dalam bab as-sidqu ini bermanfaat dan menjadi motivasi, pengingat untuk kita semua agar kita terus berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.